Tirot bagi kita pengguna mobil yang belum pernah melakukan pergantian tirot, ini harus waspada dikarenakan kalau mobil sudah berumur di atas 5 tahun, ini coba cek kendala-kendala kerusakan tirot. Pastinya kalau mobil di atas 5 tahun ini sudah pasti mempunyai kerusakan ataupun akan mengalami kerusakan yang namanya jenis tirot. Tirot yang rusak ini dapat menyebabkan getar, suara bercedit, kemudi tidak lurus, dan bahayanya ada tirot yang patah ataupun lepas. Ini cukup berbahaya bagi kita pengguna mobil. Makanya bagi kita yang pengguna mobil di atas 5 tahun ke atas, ini coba dicek kondisi tirot. Contohnya tirot mengalami kerusakan. Yang pertama ini bisa kita rasakan di getaran. Getaran berlebih saat membelokkan kemudi, ini bertanda tirotnya rusak, dan suara bercedit ataupun berderak saat membelokkan mobil, dan kemudi terasa berat ataupun tidak responsif. Mobil cenderung membuang ke satu arah. Kausan ban yang tidak merata ini disebabkan oleh tirot, dan kelonggaran pada roda depan ini pun disebabkan oleh tirot. Dan kendala yang ditimbulkan oleh tirot ini kerusakan yang paling fatal yaitu patah. Ini seringkali terjadi ataupun lepas. Makanya bagi kita pengguna mobil coba cek dulu kondisi tirot. Apakah tirot sudah mengalami retak? Ini bisa dicek. Pengecekan tirot ini tidak sulit, tidak sama seperti pengecekan dari bal joynya sendiri. Makanya bagi kita pengguna mobil coba dicek kondisi tirot apakah masih bagus ataupun sudah mulai retak ataupun kerusakan yang ditimbulkan di bagian tirotnya sendiri. Contoh seperti ini bisa kita lihat sendiri. Contoh kondisi tirot sudah mulai goyang. Ini bisa kita lihat dengan 2 jari pun kita goyang tirot. Ini goyang, ini bisa kita lihat sendiri. Tirotnya goyang. Dengan 2 jari pun ini bisa kita lihat tirot ini sudah mengalami kerusakan, goyang parah. Ini bisa kita lihat sendiri. Sedangkan kalau kita lihat dari tirot yang baru, contohnya seperti ini adalah tirot yang masih bagus. Ini bisa kita lihat sendiri kondisi tirot masih bagus. Dan waktu kita goyang dengan 2 jari seperti ini sudah pasti tidak bisa. Kalau tirot masih bagus, kalau kita goyang seperti ini memerlukan tenaga yang ekstra baru tergoyang. Tapi kalau untuk tirot yang sudah rusak, ini bisa kita lihat sendiri. Sangat mudah waktu kita goyang seperti ini bertanda tirot sudah rusak. Kalau dilihat dari fisik, ini bisa kita lihat sendiri. Kalau dari fisiknya tirot ini, kalau kita belum mengerti tentang tirot ataupun tidak ahli dalam bagian ini, sudah pasti mengira tirot ini masih bagus. Ini bisa kita lihat sendiri. Tapi kenyataannya tirot ini sudah rusak. Dan kerusakan tirot pun dapat kita lihat dari segi seal. Bagian seal ini banyak tirot kalau memang seal penutup dari debunya sendiri sudah rusak, ini harus hati-hati. Dikarenakan kalau seal penutup ini rusak, debu ataupun air ataupun kotoran lain sudah pasti masuk ke dalam. Ini membuat tirot tidak tahan lama. Kerusakan tirot biasanya disebabkan oleh daya pakai yang sudah lama dan disebabkan oleh grease-nya ataupun pelumas bagian dalam ini sudah mulai kering ataupun sudah mulai masuk air ataupun kotoran yang lain. Inilah yang membuat tirot cepat rusak. Makanya bila kita mau ngecek tirot, coba perhatikan seal penutup debu ini apakah masih bagus ataupun sudah sobek ataupun rusak. Ini harap diwaspada. Bila tirot masih bagus,
Dan kita lihat grace-nya sudah mulai berkurang. Ini kita boleh menambah grace melalui nipple piston-nya. Ataupun yang tidak mempunyai nipple piston, kita bisa membuka karet seal ini sendiri. Ini karet seal ini bisa kita buka, kita tambah grace apabila tirotnya masih belum parah rusaknya, atau tirotnya dalam melihat tirotnya masih layak pakai, tidak begitu goyang, ini masih bisa layak pakai. Dan kita bisa membuka penutup karet seperti ini. Ini kita buka penutup karet. Ini kita harus membuka klimannya dulu. Klimannya dari besi, kita bisa menggunakan obeng. Ini bisa kita lihat sendiri kondisi dari tirotnya sendiri. Ini bisa kita lihat, walaupun kondisi tirot ini masih, kalau secara fisik masih bagus dilihatnya, tapi kalau waktu kita mau buka seperti ini bisa kita lihat sendiri kondisi tirotnya sudah sangat hancur. Ini mungkin tinggal beberapa hari lagi sudah copot. Ini keseringan terjadi. Ini bisa kita lihat besi penahan dalamnya sudah longgar. Ini sudah pasti dalam pemakaian beberapa hari lagi akan copot. Ini bisa mengakibatkan setir ataupun kendali tidak bisa kita prediksi, dan musibah pun akan terjadi bila tirot ini rusak. Makanya sebelum kejadian seperti ini, coba dicek apakah tirot masih bagus ataupun masih layak pakai. Ini bisa kita lihat sendiri, grace-nya sudah mengering, sudah bercampur dengan debu ataupun kotoran, dan besi penahan pun sudah longgar, tidak lagi bisa menahan dari pengikat bautnya sendiri. Ini bisa kita lihat sudah mulai longgar. Mungkin bagi kita pengguna mobil, untuk mengecek tirot tidak mesti harus membawa ke bengkel. Ini bisa kita cek sendiri di rumah dengan gampang, tidak perlu harus membawa ke bengkel. Apabila sudah terjadi kerusakan, ini baru kita bawa ke bengkel untuk kita ganti yang baru. Kalau untuk tirot yang masih bagus, ini bisa kita lihat sendiri kondisi tirot masih bagus. Kalau kita goyang seperti ini, dia memerlukan tenaga yang ekstra. Ini bertanda tirot masih bagus. Dan bila kita lihat dari segi sealnya pun, ini bisa kita lihat seal karetnya untuk penutup debu ataupun kotoran yang masuk, ini masih lumayan bagus atau maupun masih bagus. Bila kita memakai tirot yang baru, harap kita isi grease, dikarenakan grease bawaan tidak begitu banyak, jadi kita harus menambah grease. Kalau memang ada nipple pistonnya, itu bisa kita tambah grease melalui nipple piston. Tapi kalau nggak ada nipple piston, kita boleh menambah grease secara membuka penutup seal karetnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua.